Memahami cara pembuatan surat, keterampilan Microsoft Word untuk kebutuhan korespondensi bisnis. Kita perkenalan dulu yuk. Jadi surat itu apa sih? Surat itu media komunikasi tertulis antara dua pihak atau lebih. Isinya biasanya buat menyampaikan informasi, permintaan, penawaran, undangan, sampai perjanjian. Jenis-jenis surat itu apa aja sih? Teman-teman bisa lihat di sini ada surat penawaran barang atau jasa, surat permintaan atau pemesanan, surat tagihan, surat konfirmasi pesanan, surat kerjasama, surat undangan bisnis, surat pemberitahuan, surat pengantar, surat pengunduran diri, dan yang terakhir, surat klaim. Oke, next. Secara umum, bentuk surat bisnis itu seperti apa sih? Teman-teman bisa lihat di sini. Surat bisnis secara umum itu terdapat kop surat, di mana terdapat logo, nama perusahaan atau instansi, alamat lengkap, nomor telepon, atau email. Selanjutnya, untuk tempat dan tanggal surat, lalu ada nomor, lampiran, perihal. Di bagian isi ada salam pembuka hingga penutup, yang mana diawali dengan kepada yang terhormat. Teman-teman bisa tambahkan nama penerimanya atau perusahaan yang dituju, begitupun juga alamat lengkapnya. Di bagian isi diawali dengan hormat, teman-teman bisa isi tujuannya apa, seperti penawaran, permintaan, tagihan, konfirmasi, ataupun kerjasama. Dan di bagian penutup, teman-teman boleh tambahkan demikian surat ini kami sampaikan sampai dengan akhirnya. Dan yang terakhir ada tanda tangan, begitu juga jabatan. Oke, contohnya seperti apa sih surat bisnisnya? Tadi kan kita cuman penjabarannya aja nih, template-nya aja. Teman-teman bisa lihat nih di sini ada contoh surat bisnisnya. Terdapat kop surat, tanggal, nomor, hal, salam pembuka hingga penutup. Terdapat juga isi, begitupun juga tanda tangan. Teman-teman bisa perhatikan ya contoh tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini ada tanggal Jakarta 2 Oktober 2025. Selanjutnya ada nomor, lalu ada hal, penawaran produk peralatan kantor. Selanjutnya ada di bagian salam pembuka hingga penutup, dimulai daripada kepada yang terhormat. Nah, itu ada terdapat juga, teman-teman bisa lihat ada isi hingga pada tanda tangan. Oke, lanjut. Aturan spasi dan pengetikan surat bisnis. Terdapat 4 aturan yang boleh teman-teman ikuti. Yang pertama, kita boleh menggunakan font Times New Roman atau Arial dengan ukuran 12. Spasinya itu 1,5. Antar paragrafnya kita bisa kasih spacing, yaitu dengan ukuran 6. Selanjutnya untuk rata kanan kirinya atau justify agar surat tersebut dapat terbaca dengan rapi. Nah, mempraktikkan pembuatan paragraf, spacing before and after. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh surat. Sini kita akan belajar gimana sih caranya untuk buat spacing before after. Nah, teman-teman bisa lihat, kita di sini pertama-tama kita blok tulisan yang ada pada surat. Nah, teman-teman bisa klik bagian paragraf, lalu di bagian spacing ada before itu tetap 0, untuk afternya kita buat 6. Nah, lalu klik OK. Teman-teman juga bisa lihat nih, untuk spacingnya 12. Nah, hasilnya juga beda. Seperti itu untuk penggunaan spacing. Alur surat bisnis. Urutannya, pembuka, alasan kenapa kirim surat, ada inti, isi surat sesuai tujuan, yang terakhir ada penutup, isinya ada harapan dan kata-kata terima kasih. Cara pembuatan dari berbagai surat bisnis. Dalam membuat surat bisnis, kita tidak perlu mulai dari nol setiap kali. Cukup gunakan satu template Word saja, asalkan template menyediakan format dasar yang konsisten. Mulai dari kop surat, tanggal, nomor, hingga bagian tanda tangan. Contoh, template menyediakan format yang konsisten, mulai dari kop surat, juga tanggal, dan nomor, serta halaman.
Kemudian ada tujuan, tujuannya bisa disesuaikan. Kemudian ada isi, bagian isi yang fleksibel, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan, misalnya untuk surat penawaran, undangan rapat, atau pemberitahuan resmi. Fungsi dari mail merge. Mail merge itu gunanya agar kita nggak ngetik surat satu persatu kalau penerimanya banyak. Untuk langkah-langkah pembuatan mail merge, pertama, pilih file Excel berisi daftar, ada nama dan alamat. Kedua, di Word, klik mailing, klik select recipient, klik use and exiting list, kemudian pilih Excel tadi. Ketiga, masukkan merge field di bagian kepada yang terhormat atau tujuan dan alamat tujuan. Contoh, di sini ada file Excel, sudah kita buat nama perusahaan dan alamat. Kemudian, simpan file tersebut di file yang sudah disiapkan. Klik Save. Setelah itu masuk ke Word. Di sini sudah ada format dasarnya. Klik mailing, klik select recipient, klik use and exiting list. Setelah itu masukkan file Excel yang tadi kita buat. Setelah itu akan muncul seperti ini, lalu klik OK. Klik insert merge field, klik nama perusahaan, kemudian insert merge field lagi, klik alamat. Yang terakhir, klik preview result. Setelah itu akan otomatis keluar.